Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Wanita surgawi menjadi tempat dan sarana Tuhan memberkati saudara, khususnya kaum ibu dan kaum wanita sekalian. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di dalam surga, teduhkan gelombang jiwa kami dari galau dan perasaan bergelora yang membuat kami tidak teduh. Biar kami teduh di hadapan Bapa dan mempercayai tangan-Mu yang kuat menopang kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa melalui anak-Mu yang Engkau telah persiapkan menjadi juru bicara-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kerinduanku di hadapan menjadi anak kesukaan-Mu Bapa, bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaan-Mu Bapa. Kerinduanku di hadapan menjadi anak kesukaan-Mu Bapa, bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaan-Mu Bapa. Dari tempat tinggi Kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku, catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan Tuhan. Dari tempat tinggi Kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku, catatan abadi di kitab-Mu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan-Mu Tuhan.
Saudara, saya kira hampir semua wanita memimpikan bahwa perkawinannya menjadi pelabuhan di mana ia menemukan seseorang yang mencintainya, seseorang yang memanjakan, sehingga ia dapat membuat berbunga-bunga kewanitaannya itu. Itu kalau wanita. Tetapi pria pun juga bisa memiliki tuntutan semacam itu, saudara. Orang tua juga berharap kelak kalau ia sudah makin tua, dia menjadi tua, lalu anak-anaknya menjadi dewasa. Anak-anak yang tadinya mendapat belai kasih sayang dan perhatian, ya, sekarang ganti membelai, memberi kasih sayang kepada orang tua. Tetapi kenyataan yang kita jumpai dalam kehidupan ini, saudaraku, sering bertolak belakang dari keinginan, kerinduan, cita-cita, dan harapan kita. Banyak sekali wanita-wanita yang sakit jiwa, jiwanya sakit, jiwanya terpukul karena pria laki-laki yang diharapkan memberikan belai kasih sayang, perhatian, sebaliknya malah menjadi sosok yang menyakitkan dan melukai. Sebaliknya juga ada pria yang merasa sangat kecewa terhadap pasangan hidupnya karena ia tidak mendapatkan belai kasih sayang seperti yang dia harapkan, yang seperti yang dia inginkan. Tidak sedikit pula orang tua yang kecewa terhadap anak-anak mereka karena ternyata anak-anak tidak menunjukkan kasih sayang yang patut kepada orang tua, tidak memberikan hormat yang sepantasnya, dan berkeadaan jauh dari harapan, jauh dari impian orang tua. Saudaraku, inilah hidup, inilah realitas. Banyak kekecewaan-kekecewaan yang kita alami, pasti. Kalau saudara tanya kepada saya, apakah saya mengalami kekecewaan? Ya. Dalam perjalanan hidup saya berkali-kali mengalami kekecewaan dari berbagai pihak. Mengalami kekecewaan dari berbagai pihak. Tetapi saudaraku, ternyata kekecewaan-kekecewaan itu menjadi sarana Tuhan untuk membuat kita menemukan tempat di hadapan Allah. Menemukan tempat di hadapan Allah. Seorang wanita akan berusaha menjadi istri yang baik. Tentu tidak semua, tapi pada umumnya. Bisa menjadi kesukaan bagi suami, dan suami bisa membalas kebaikan, pengorbanan istri. Tentu ia harap ada take and give. Ya. Demikian pula sebaliknya suami. Tapi kenyataan seringkali bertolak belakang dari impian, harapan. Demikian pula saudara, orang tua tidak sedikit yang merasa sangat kecewa terhadap anak yang ternyata tidak memberikan kasih sayang yang sepatutnya. Orang tua menjadi kecewa. Ya. Tetapi inilah hidup. Orang tua yang berusaha membahagiakan anak, memberi kesukaan-kesukaan kepada anak, balasannya adalah pembalasannya adalah kejahatan, sikap tidak hormat, pengkhianatan. Tapi inilah hidup. Kita tidak bisa menghindari hidup.
Saudara, fakta-fakta seperti ini, fakta-fakta yang tidak bisa kita sangkali. Nah, sekarang kita menjadi wanita surgawi atau sedang belajar menjadi wanita surgawi. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa karena keadaan seperti ini. Dunia adalah lembah kekecewaan. Benar. Ada satu tempat di mana kita tidak akan pernah dikecewakan. Hanya langit baru, bumi baru. Oleh sebab itu yang kita rindukan sekarang adalah bagaimana menjadi anak kesukaan Allah. Hari-hari ini saya betul-betul terinspirasi mendapatkan insight memikirkan bagaimana menjadi anak kesukaan Allah. Lagu ini sudah saya karang beberapa waktu yang lampau dan menjadi populer hari-hari ini dan menjadi hidup saudaraku. Sementara saya juga terus berproses dan berjuang untuk menjadi anak kesukaan Allah Bapa. Benar saudaraku. Kerinduanku di hadapanmu menjadi anak kesukaanmu Bapa. Bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaanmu Bapa. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapan Tuhan. Saya mengajak kepada kaum ibu, kaum wanita untuk menjadi lukisan indah di mata Allah. Kita berusaha menjadi lukisan indah bagi pasangan hidup, lukisan indah bagi anak-anak, lukisan indah bagi orang tua. Tapi seringkali apa yang kita harapkan tidak terwujud. Tidak masalah. Jangan menyalahkan orang, jangan dendam dan sakit hati. Semua keadaan itu mendatangkan kebaikan agar kita sempurna seperti Yesus. Orang tua sudah berusaha sebaik mungkin untuk anak-anaknya. Orang tua berusaha menjadi lukisan indah bagi anak-anaknya. Tapi anak-anaknya tidak menghargai lukisan indah orang tua. Dan saya tahu itu sangat menyakitkan. Dalam pengalaman pelayanan saya sudah menjumpai beberapa orang yang mengalami kepahitan yang begitu dalam terhadap anak-anaknya. Saudara, istri berusaha menjadi lukisan indah bagi suami atau sebaliknya. Kita mau menjadi kesukaan bagi orang yang kita cintai dan mereka jadi kesukaan kita. Tetapi fakta kehidupan sering bertolak belakang dari kerinduan, keinginan, cita-cita dan harapan ini. Tetapi tidak masalah. Sebab masih ada kehidupan di dunia yang akan datang. Kehidupan di dunia ini sementara, saudaraku. Sementara. Semua serba sementara. Semua serba sementara.
Apa artinya kita menjadi kesukaan bagi manusia kalau itu sementara? Tapi kalau menjadi kesukaan Allah, itu kekal, itu abadi, saudara. Maka sekarang saya mengajak kaum wanita, kaum ibu, hai wanita surgawi, kita mulai mau berjuang sejak saat sekarang ini untuk menjadi wanita surgawi yang menjadi kesukaan bagi Bapa. Dan itu perlu perjuangan. Harus ada perjuangan. Karena bukan sesuatu yang mudah untuk menjadi anak kesukaan tersebut. Anak kesukaan yang seperti simfoni yang merdu, seperti bunga yang harum. Bunga harum. Saya kira tidak sedikit istri-istri yang merasa pernah menjadi bunga bagi suami dan pernah dianggap harum tapi kemudian Anda dicampakkan. Orang tua yang pernah dipandang harum tapi kemudian dicampakkan. Itu hidup. His life itu hidup. Itu manusia. Tetapi tidak dengan Allah. Tidak. Kita harus memiliki semangat. Memiliki gairah. Gelora yang kuat. Untuk menjadi anak kesukaan Bapa di surga. Saya tidak tahu bagaimana membagi gairah ini. Saya bertahun-tahun menjadi pendeta juga belum pernah memiliki gairah seperti yang saya miliki hari ini. Gairah ini luar biasa, saudaraku. Tetapi saya percaya saudara bisa ditulari. Bisa mendapatkan impartasi spirit, gairah, semangat untuk menjadi anak kesukaan. Oleh sebab itu seperti yang saya kemukakan dalam pertemuan terdahulu, kita harus selalu ingat kita pasti meninggal dunia. Dan setelah kita meninggal dunia pasti kita dibawa ke pengadilan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini, yang dinilai dari keberadaan batiniah kita ini, semua akan dibuka, ditelanjangi oleh Allah. Nah pada waktu hati kita, hidup kita ditelanjangi oleh Allah. Ada apa di situ? Dulu saudaraku ada satu nyanyian yang saya tulis. Ya. Refrennya begini saudaraku. Rinduku Tuhan, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Hanya mereka yang menjadi seperti bunga yang cantik mempersona di hati Allah dan berbau harum yang akan ditempatkan Tuhan di rumah Bapa. Hanya mereka yang menjadi anak-anak kesukaan yang memang teruji bahwa dalam seluruh hal yang dilakukan tidak menyakiti hati Bapa. Dan pasti juga tidak akan merugikan sesama dan tidak akan menjadi ancaman bagi sesama. Orang-orang seperti ini yang boleh ada di hadirat Bapa. Nah, bagaimana kita memiliki gairah gelora menjadi anak kesukaan Allah?
Jangan saudara berdoa, Tuhan beri aku hati bagaimana ya, aku hanya ingin menyukakan hatimu. Tidak salah menaikkan doa itu, tapi kalau hanya berdoa, jangan berharap saudara memperolehnya. Di sini kehendak bebas setiap individu memainkan peranan. Kita secara individu, kita harus menggelorakan gairah, menggelorakan cinta kita kepada Tuhan. Dan benar-benar kita hanya ingin menjadi anak kesukaan Allah. Benar-benar kita yang harus membuat hati kita berkobar-kobar bagaimana menjadi anak kesukaan Allah itu. Kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus berani menanggalkan segala keinginan-keinginan yang mendistorsi, yang mengeruhkan kerinduan kita menjadi anak kesukaan. Ya. Kalau kita masih memiliki banyak kesenangan, masih memiliki banyak sumber-sumber kebahagiaan, apakah itu fasilitas hiburan dan apapun, kita tidak pernah bisa menggelorakan hati kita untuk menjadi anak kesukaan Bapa. Tidak mungkin kita bisa mencintai Tuhan secara utuh, sebab rumusnya, dalilnya, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Mencintai Tuhan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Kalimat lagu tadi, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Lagu ini sekarang sudah lama sekali saudara. Sudah sangat lama, bukan lama, sangat lama. Saya kira lebih dari 25 tahun. Saya tidak tahu bagaimana waktu itu saya menemukan kalimat itu. Bagaimana saya bisa menemukan kalimat ini? Yang pada waktu itu saya masih euforia, menikmati hidup. Walaupun saya mengasihi Tuhan, benar. Saya mempersembahkan hidup saya, uang saya, untuk pekerjaan Tuhan, sungguh. Sampai saya tidak memiliki rumah. Keluar dari sekolah Alkitab tahun 2009, saya tidak memiliki rumah. Kalau banyak orang sejak muda sudah punya, saya tidak punya karena saya sibuk mengurus asrama mahasiswa dan mengurus sekolah tinggi teologi seminari Betel. Namun demikian saudara, saya belum memiliki hati yang bulat, belum memiliki hati yang utuh untuk mengasihi Tuhan yang kemudian dapat menggelorakan hati saya bagaimana menjadi anak kesukaan Bapa di surga. Nah, proses kehidupan berlangsung di dalam hidup saya. Yang akhirnya saya tahu bahwa kalimat doa tadi adalah kalimat wajar. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajar aku tidak ingini apapun. Sebab selama kita masih mengingini sesuatu, kita tidak akan pernah memiliki kerinduan yang bulat menjadi anak kesukaan Bapa di surga. Selama kita masih mengingini sesuatu, kita tidak akan memiliki hati yang bulat mengasihi Tuhan. Saudara tidak akan pernah menyesal. Ibu-ibu tidak akan pernah menyesal kalau berani menanggalkan, melepaskan semua keinginan-keinginan
supaya ibu-ibu kaum wanita hatinya bulat untuk menjadi anak-anak Allah, hati bulat untuk mencintai Dia. Baru-baru ini juga saya tulis satu lagu yang kalimatnya, tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kerinduanku, kebutuhanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkanmu segala perkara, menjadi kesukaanmu. Percayalah, saudara tidak akan pernah menyesal menjadi anak kesukaan Allah. Ya, kita berjuang untuk itu, ya. Tapi seperti yang tadi saya katakan, tidak mudah. Ini tidak bisa terjadi secara otomatis di dalam hidup kita. Tidak bisa. Ini perlu perjuangan yang sungguh-sungguh. Dan langkah perjuangan yang harus kita lakukan, menutup pintu hati kita terhadap kesenangan-kesenangan apapun yang dapat mengganggu bulat hati kita mengasihi Allah, utuh hati kita untuk menjadi anak kesukaan Bapa. Seperti yang tadi saya katakan, saya tidak tahu bagaimana membagi perasaan untuk dengan kuat berhasrat, dengan kuat berkeinginan menjadi anak kesukaan Bapa. Tetapi ini yang saya bagikan, jangan membuka hati terhadap berbagai keinginan dan kesenangan-kesenangan. Ya, memang kedengarannya ini tidak wajar, kedengarannya tidak waras. Tetapi inilah saudaraku, kebenaran firman yang Allah kehendaki kita pahami dan kita lakukan. Itu bukan berarti lalu saudara makan tidak enak, lalu saudara tidak menyukai apapun dalam hidup ini. Pasti sebagai manusia kita memiliki kemanusiaan yang tidak hilang. Ya, tetapi di atas segalanya saudara, kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat merindukan Dia. Dia menjadi kebutuhan kita. Saudara perhatikan, kalau seseorang menjadikan orang lain, khususnya lawan jenis seorang wanita, menjadikan seorang pria itu kebahagiaan kesukaannya, dia bisa adore, bisa memuja. Pasti dia akan lakukan apapun demi pria itu. Dia mau menjadi kesukaan bagi pria itu. Itu sudah otomatis hukum kehidupan yang tidak bisa dibantah. Ya. Dan pria itu menjadi kebahagiaannya, menjadi kerinduannya, menjadi kebutuhannya. Maka ia berusaha bagaimana menjadi kesukaan bagi pria itu. Ia tidak ingin melukai pria itu sekecil apapun, dengan tindakan sesederhana apapun dia tidak mau melukai. Demikian pula kita terhadap Tuhan. Mestinya Dia menjadi kerinduan kita, menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita benar-benar ingin menyukakan hati Tuhan. Nah, ini harus digelorakan di dalam hati kita. Kita sendiri harus mengobarkan hal ini. Dan kita mulai mengurai, sekaligus meluruhkan semua ikatan-ikatan percintaan dunia dan hal-hal yang mendistorsi, mengeruhkan, menghalangi
bulatnya cinta kita kepada Tuhan. Ya. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Dan hanya orang-orang yang hidupnya menjadi kesukaan Bapa, seperti bunga yang harum semerbak, seperti simfoni yang merdu, yang diperkenan ada di hadirat Allah. Kita memeriksa diri kita hari ini. Apakah kita sudah menjadi seperti bunga yang cantik, mempesona? Apakah kita sudah menjadi bunga yang beraroma harum? Saudaraku, kita periksa diri kita dengan jujur. Kita periksa diri kita dengan tulus, saudaraku. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun, itu 25 tahun lebih. Tetapi memenuhi lagu ini dalam kehidupan, rasanya baru setelah rambut saya makin memutih dengan usia 60 tahun lebih. Saudara, dan setelah usia 62 tahun saya menulis lagu ini. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu segala perkara, menjadi kesukaan-Mu. Saudara, kita mau mengambil keputusan untuk itu. Dan saudara akan melihat bagaimana hari hidup saudara besok berubah. Memang untuk mewarnai hidup kita dengan gelora ini, wah perlu waktu. Karena biasanya orang melek mata pagi hari, yang dia pikirkan apa yang menyenangkan hatiku, apa yang menguntungkan bagiku, apa yang bisa membahagiakan diriku. Otomatis. Tapi sekarang begitu kita melek, kita sudah menghadap Bapa. Aku hidup hanya untuk-Mu Bapa. Aku hidup hanya untuk melayani Engkau. Kalau aku bangun pagi, aku ke kamar mandi, aku mandi pun untuk Engkau. Aku berdandan untuk Engkau, aku pergi ke kantor untuk Engkau. Aku ngurus rumah tanggaku untuk Engkau. Aku mau memenuhi segala hal yang menjadi tanggung jawabku. Yang melalui semua yang kulakukan ini, ada semacam asap pedupaan yang harum naik ke surga. Dan itulah ibadah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang yang membatasi ibadahnya di ruangan gereja. Puji-pujiannya dia harapkan menjadi pedupaan yang berbau harum. Tetapi pedupaan kita, saudaraku, adalah perbuatan-perbuatan. Segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, menjadi pedupaan yang berbau harum naik ke tahta Bapa sepanjang hari. Jika kita berniat sungguh-sungguh, saudara, hari hidup saudara akan berubah. Benar, saudara, kalau sampai berbuat salah sekecil apapun, Anda akan terganggu. Anda akan melihat betapa berharganya setiap hari yang Tuhan berikan.
Sebab setiap hari merupakan kesempatan untuk mempersembahkan keharuman di hadapan Allah. Saya kadang-kadang berpikir, saya dramatisir saudaraku. Sehingga penghuni surga akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa orang yang selalu membawa wewangian ke tempat ini? Siapa orang yang wewangiannya sampai kemari? Dan kalau orang yang membawa wewangian ini mempersembahkan pedupaan harum di hadapan Allah meninggal dunia, penghuni surga pun juga menantikan kedatangannya. Dan Tuhan mengatakan orang ini yang selalu membawa wewangian untuk kita, untukku. Saudara, bagaikan bunga semerbak harum. Aduh, indah sekali saudara. Begitu kita buka mata, kita ingat kita sedang ada di dalam pelayanan pengabdian kepada Tuhan. Pelayanan pengabdian kita adalah membuat bau harum. Kapan bau harum itu kita peroleh? Ketika kita berkesempatan berbuat dosa. Ketika ada peluang berbuat dosa, itu bau harum bisa tercipta. Yaitu ketika kita ada kesempatan berbuat dosa, kita berkata tidak. Ada bau harum. Seperti freshener itu. Ketika kita melihat orang membutuhkan pertolongan, kita membagi roti dan mencurahkan anggur kita. Bau harum, saudaraku. Betapa indahnya itu. Wanita surgawi, jangan sampai Anda tidak pernah memiliki gairah untuk menyukakan hati Bapa dan tidak pernah membawa keharuman di hadapan Allah. Ya, waktu kita mau marah, mulut kita harus mengeluarkan kata-kata, kita cegah, kita tahan. Bau wangi. Kerinduanku di hadapanmu menjadi anak kesukaanmu Bapa, bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaanmu Bapa. Saudara, kalau malam hari sebelum tidur kita kembali memeriksa hidup kita sepanjang hari. Kalau ada satu salah atau dua hal yang kita pandang salah, kita bereskan itu tengah malam sebelum kita tidur. Baru kita bisa membaringkan diri tidur nyenyak. Kalau tidak, kita tidak bisa nyenyak. Dan ketika bangun pagi, ya, kita menggairahkan hati kita. Aku mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus dalam kegiatan aktivitas gereja. Melayani Tuhan tidak harus dalam lingkungan pendidikan sekolah Kristen atau kegiatan-kegiatan yang berbau rohani. Pelayanan yang sesungguhnya ketika segala sesuatu yang kita lakukan untuk kesukaan Allah. Luar biasa. Begitu bangun tidur ada kesempatan marah, kesempatan ngomel, kesempatan bicara macam-macam. Kita tutup mulut kita. Wangi. Ya, kalau kami biasa bangun jam 4, jam 4:15.
Biasanya alarm sudah saya pasang tiga tahap, 3 step. Tring bunyi. Satu gagal, berikutnya tring, bisa bunyi bareng. Karena saya tidak mungkin terlambat dan tidak boleh terlambat. Saya harus pimpin doa jam 5 pagi setiap pagi. Maka jam 5 sebelum kurang 20 menit saya sudah biasa mengudara, menyembah. Nanti jam 5 kurang 15 saya sudah menampakkan video wajah saya. Saudara, nah pagi hari ketika kita bangun, kita menyiapkan diri untuk melayani perasaan Allah. Jadi menjadi anak kesukaan juga merupakan akumulasi dari tindakan-tindakan hidup kita yang pasti semua dinilai oleh Tuhan. Seperti referen lagu ini, saudaraku. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekat erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Ketika kita berjuang untuk menjadi anak kesukaan, yang pertama dampaknya hidup kita akan menjadi lebih kudus, bahkan sampai kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan tidak mau, tidak bisa. Karena kita tidak bisa menyentuh apa yang najis, menyentuh hal yang bisa menyakiti hati Bapa. Dan menyakiti hati Bapa itu bencana, itu prahara di atas segala bencana. Dengan memiliki gelora menjadi anak kesukaan Bapa, hidup kita semakin kudus. Makin tidak bercacat, makin tidak bercela. Kita tidak akan betah tinggal di dalam dosa, nggak akan betah. Kita mau cepat keluar kalau kita berbuat suatu kesalahan, saudara. Dengan menjadi anak kesukaan, saudaraku, saudara pasti menjadi istimewa di mata Allah. Pasti saudara menjadi anak istimewa. Kalau saudara menjadi anak istimewa, aduh saudara tidak perlu minta tolong ini, minta tolong itu. Tuhan pasti menolong. Anak kesukaan itu pasti jadi anak kesayangan. Kalau anak kesayangan belum tentu menjadi anak kesukaan. Orang tua punya anak-anak umur 3, 2 tahun, 4, 5 tahun. Itu anak-anak kesayangan. Tapi belum jadi anak kesukaan. Kadang-kadang masih nakal dan bandel. Apalagi usia 8, 10, 12. Aduh. Sudah tidak lagi jadi anak kesayangan karena tidak menjadi anak kesukaan. Jadi ketika anak-anak masih muda, masih kecil maksud saya. Orang tua tidak menuntut apa-apa. Sama sekali. Karena anak-anak memang tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua sayang. Inilah anak-anak kesayangan. Tetapi orang tua ingin agar anak-anak menjadi dewasa. Seperti yang diharapkan orang tua. Kalau seorang anak mengikuti petunjuk orang tua, hormat taat
kepada orang tua, dia menjadi anak kesukaan. Jadi anak kesukaan. Benar. Orang-orang yang menjadi anak kesukaan Tuhan pasti jadi anak kesayangan. Tapi kalau jadi anak kesayangan belum tentu jadi anak kesukaan. Tuhan sayang tapi tidak suka. Karena tidak dewasa. Tetapi Tuhan pasti memberi batas waktu, limit waktu untuk berubah. Jika tidak, itu tingkat menghujat Roh Kudus dan mereka pasti tidak akan pernah selama-lamanya menyenangkan hati Allah. Jadi saudaraku, kalau saudara benar-benar berhasrat menjadi anak kesukaan Allah, saudara bisa hidup lebih suci. Benar. Yang kedua, saudara menjadi anak kesukaan Bapa juga, yang dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Allah. Jangan takut. Menjadi anak kesukaan Bapa itu adalah menjadi orang-orang yang diperhatikan secara khusus. Ada semacam privilege. Benar itu saudaraku. Dapat privilege. Anda tidak usah menjerit-jerit, minta-minta tolong atas masalah yang saudara hadapi. Allah pasti menolong. Pasti buka jalan saudaraku. Itu luar biasa. Kalau saudara menjadi anak kesukaan Allah. Proteksi Allah itu khusus. Pasti khusus. Untuk saudara. Nah, proteksi Allah itu bukan sekedar supaya saudara nyaman di bumi, tapi supaya imanmu tidak mati, supaya engkau bertumbuh menjadi dewasa. Luar biasa. Proteksi Tuhan atas hidupmu supaya kau jadi anak-anak Allah yang memuliakan Dia. Supaya kita terhindar dari api kekal. Saudara, orang yang menjadi anak kesukaan Allah itu, orang yang sadar, tidak spekulasi, dia tahu bahwa dirinya ini istimewa di mata Allah karena ia menjadikan Allah itu istimewa bagi dirinya. Kalau Allah menjadi kesukaan kita dan kita mau menjadi anak kesukaannya, sungguh-sungguh kita mempertaruhkan hidup kita tanpa batas untuk hal itu. Dan Tuhan pasti menolong kita. Jangan saudara menyesal kalau saudara menolak apa yang saya sampaikan. Selagi hatimu masih bisa lemah lembut, hati yang bisa dibentuk, hati yang masih bisa diubah. Pilih keputusan ini. Menjadi anak kesukaan Allah. Anda akan makin hidup suci. Anda diprotek oleh Allah menjadi orang-orang yang istimewa. Tuhan jagai kesucian saudara. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara pasti mendatangkan kebaikan bagi saudara. Ambil keputusan untuk ini. Walaupun ini saya juga mengerti, menakutkan juga. Dengan hati yang tulus di matamu, aku istimewa karena bagiku kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di sini semu, karena semua kan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus. Dalam segala perkara menyenangkan
Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Di matamu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di sini semu, karena semua kan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi, bahagiaku. Sebagai bukti bahwa saudara menjadi anak kesukaan Allah adalah saudara baru bisa merasakan dan menghayati bahwa Allah itu harta kita. Memang secara teori kita bisa berkata, Allah Engkau hartaku. Dan itu mudah diucapkan saudaraku. Tetapi untuk menghayati bahwa Allah itu benar-benar harta kita, itu tidak mudah. Ya, saya tahu ada orang-orang yang begitu munafik sampai tidak kenal dirinya sendiri. Ya tidak tahu kalau dia tidak tahu, itu orang bodoh. Jangan sampai seperti orang-orang yang dikatakan di Matius pasal 7. Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat? Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ini kan orang-orang yang tidak kenal dirinya. Mungkin dia merasa pasti diterima di kemah abadi. Tapi Tuhan menolak. Tuhan menyangkal loh saudara. Mengerikan bukan? Ya. Nah, orang yang benar-benar berjuang untuk menjadi anak kesukaan Bapa dengan gelora yang besar dan terus mengalami pertumbuhan iman, maka dia bisa mengerti, dia bisa menghayati Tuhan itu harta kita. Aduh saudara, ini tidak bisa dikalimatkan. Tidak cukup kata-kata menjelaskan hal ini. Tetapi kita merasa bahwa kita punya harta. Tuhan itu harta kita. Jadi kalau kita masih merasa memiliki harta di dunia ini, tidak mungkin kita bisa menjadikan Tuhan seperti atau sebagai harta kita. Tuhan tidak mau dicampur dengan perkara-perkara fana. Ketika orang tidak mengingini segala sesuatu, tak lagi ku minta apapun, tapi yang diminta adalah berkenan. Baru ia bisa menghayati bahwa Allah itu hartanya. Dan kemudian, ini gak bisa dibuat-buat. Orang yang benar-benar menjadikan Allah itu hartanya, merindukan pulang ke surga. Menghayati dunia ini bukan rumahnya. Tidak semua orang itu istimewa di mata Allah. Kalau orang itu tidak menjadikan Tuhan segalanya, ia tidak akan pernah istimewa. Ya, saya mengerti kalau orang tua punya anak masih bayi, masih umur 2 tahun, istimewa itu anak. Tapi kalau 20 tahun umur anak itu, tapi tidak dengar-dengaran, tidak hidup sesuai dengan keinginan orang tua, tidak menjadi istimewa lagi saudara. Sudah berapa tahun kita menjadi Kristen? Mungkin sejak kecil kita Kristen, tetapi kita tidak sungguh-sungguh menjadi anak kesukaan Allah. Bagaimana kita bisa menjadi istimewa di mata Allah? Bagaimana kita bisa menjadi istimewa?
Di matamu aku istimewa, karena bagiku kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu Bapa. Bahagia di sini semu, karena semua kan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Saudara, mulai sekarang ayo kita belajar untuk hidup benar-benar di dalam kebenaran dan kesucian Allah ya. Ibu-ibu, kaum wanita, jadi anak kesukaan Allah. Itu harta kita. Mungkin hari ini saudara tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki suami, tidak memiliki anak karena anak sudah pergi atau sudah besar. Anda juga tidak punya harta karena tidak ada warisan apapun dari suami, atau suami pergi tanpa meninggalkan warisan. Tidak masalah. Engkau punya harta abadi, harta kekal, yaitu Tuhan sendiri. Sebaliknya saudara yang kaya secara materi, memiliki harta, jangan merasa Anda kaya. Kalau Anda merasa memiliki sesuatu, maka engkau tidak layak menjadi milik Allah dan tidak layak dimiliki oleh Allah. Menjadi anak kesukaan. Nah, saudara akan dibakar, diinspirasi, disemangati untuk menjadi anak kesukaan Allah melalui doa pagi bersama jam 5 setiap hari. Setiap hari jam 5 pagi dan malam Senin jam 7 malam ini saudara ada The Warrior Project. Ini untuk anak-anak muda yang saya ajak untuk menjadi prajurit kesatria Tuhan ya. Dengan tema cut off, putus hubungan dengan dunia. Ya, kita berharap anak-anak muda kita diubahkan menjadi benar-benar radikal di hadapan Tuhan. Kalau kaum ibu, kaum wanita radikal, maka anak-anakmu tidak bisa tidak radikal. Apa yang saya khotbahkan pada kesempatan ini, saudara, ini khotbah yang membuat ibu-ibu, kaum wanita radikal. Melepaskan semua ambisi, ego, keinginan, dan menyalakan kerinduan menjadi anak kesukaan Allah Bapa di sorga. Saya berharap saudara-saudara mengikuti terus wanita surgawi ini yang di dalamnya termuat berkat-berkat kekal yang berkuasa mengubah hidup kita. Di matamu aku istimewa, karena bagiku kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di bumi ini semu, karena semua kan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa abadi bahagiaku. Engkau mengurapi apa yang saya sampaikan ini Bapa.
sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar suara kebenaran ini. Bapa, tolonglah kami semua untuk benar-benar berkerinduan menjadi anak kesukaan Bapa. Kerinduan yang tidak dapat ditandingi oleh keinginan kerinduan apapun. Bapa, tolonglah kami menjadi anak kesukaan Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di Wanita Surgawi minggu depan.